Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kaidah produksi. Di sini kami beranggotakan Yang pertama saya sendiri Sabila Rizky Syafa'ah, yang kedua Muhammad Fere, yang ketiga Halimatus Sa'diyah, yang keempat Weni Fitrianingsih, yang kelima Husnul Khotimah, yang keenam Mbak Agustina, dan yang terakhir Bahrul Ulum. Next. Yang pertama yaitu makna produksi. Produksi yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini merupakan terminologi baru. Maksudnya di sini yaitu terminologi ini mengandung makna kontemporer dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku ini, dan seperti saat ini, lembaga-lembaga ekonomi konvensional, mulai dari para pelaku perdagangan hingga para ahli ilmu ekonomi ini, alam hanya membatasi makna produksi pada sebagian aktivitas dan tidak pada sebagian yang lain. Sebab para pelaku perdagangan berpendapat bahwa perdagangan eksternal sebagai satu-satunya aktivitas yang menghasilkan. Lalu datang para ahli ilmu alam dan mereka berpendapat bahwa pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Dan mereka ini mulai menilai perdagangan dan industri merupakan dua kegiatan yang mandul. Dan dari definisi produksi ini dalam ekonomi konvensional tidak baku seperti sekarang ini, melainkan dalam abad 19 Masehi, di mana datang kaum tradisionalis baru yang berkaitan produksi dengan kemanfaatannya. Dan akan tetapi ketiadaan istilah ini tidak berarti ketiadaan substansi dan maknanya. Next. Contoh-contoh riwayat yang terdapat dalam fikih Umar dalam hal ini yaitu Utsman bin Abu As berkata kepada Utsman tentang lahan yang tidak dimiliki seseorang. Maksudnya di sini mereka ini mempunyai lahan yang tidak dipergunakan sehingga mereka bisa menggunakan lahan tersebut. Yang kedua yaitu Umar radhiyallahu anhu tidak mengizinkan tawaran yang menginjak dewasa untuk masuk ke Madinah. Yang kedua yaitu Umar radhiyallahu anhu tidak mengizinkan tawaran yang menginjak dewasa untuk masuk ke Madinah. Yaitu berpendapat bahwa melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada menghususkan waktu untuk ibadah-ibadah seperti ibadah sunnah dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu Umar radhiyallahu anhu sangat memotivasi aktivitas perdagangan dan menghimpuninya, yaitu untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif, di mana beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyat yang dekat dan juga yang jauh. Yang keempat, Umar radhiyallahu anhu sangat memperhatikan aktivitas pengajar. Di sini, namun juga memberikan dukungan kepada maknawi dan materi terhadap orang yang sedang atau tidak ingin melakukan kegiatan produksi. Di antaranya, contoh hal itu adalah seperti di Basrah terdapat seseorang yang disebut Abu Abdillah dan dia merupakan orang pertama yang berternak kuda di tanah lapang di Basrah. Maka dia mendatangi Umar seraya berkata kepadanya, sesungguhnya di Basrah terdapat lahan tanah yang
bukan dari tanah Kharaj dan juga tidak akan mendatangkan mudarat kepada seseorang dari kaum muslimin bila ditanami dan dijadikan ladang gembala. Yang kelima yaitu Umar mengembalikan kepada pekerjanya yaitu salah satu asisten gubernur Umar di Yaman yang ingin pergi jihad. Jadi pada waktu itu beliau menghimbau manusia melakukan aktivitas produksi dan dia berlepas darinya, namun dia sendiri juga melakukan aktivitas produksi. Hingga setelah diangkat sebagai khalifah pun dia tidak berhenti bekerja dalam hartanya sendiri. Next. Yang kedua yaitu urgensi produksi dan tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu urgensi produksi. Urgensi produksi merupakan poros aktivitas ekonomi yang berkisaran di sekitar dan berkaitannya dengannya, di mana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya, karena aktivitas produksi ini mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut. Hanya saja perhatian ini berbeda antara suatu sistem dengan sistem yang lain, yang berdasarkan perbedaan pada tujuan produksi tersebut. Sedangkan produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu dan dapat kami sebut yang terpenting dari beberapa fenomena perhatian tersebut, yaitu yang pertama saya kasih contohnya, Umar radhiyallahu anhu menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah, di mana hal ini mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fi sabilillah tersebut. Yang lain tidak aku meninggal di antara dua kaki untukku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwasanya melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada menghususkan waktu untuk ibadah-ibadahnya. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan produksi. Telah terdapat upaya-upaya untuk mengetahui tujuan produksi dalam ekonomi Islam yang berpendapat ada 4, yaitu merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Tujuan ini yaitu produksi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun menyanggah penentuan pada tujuan tersebut sebagai landasan bahwa keempat tujuan ini bersifat umum yang berlaku pada setiap unit ekonomi. Artinya keempat tujuan ini sesuai bagi konsumen dengan kadar kesesuaian perkembangan dan produsen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya bisa di next slide-nya. Halo, slide-nya bisa di next-in. Sudah, Fir. Oke. Yang selanjutnya yaitu sahabat Umar radhiyallahu an tidak hanya sekedar menghimbau namun juga memberikan dukungan maknawi
dan materi terhadap orang yang sedang atau ingin melakukan kegiatan produksi. Contohnya yang pertama yaitu di suatu tempat yaitu di Basrah terdapat seseorang yang disebut Abu Abdullah. Dia merupakan orang yang ingin berternak kuda di tanah lapang. Kemudian dia mendatangi sahabat Umar. Dia kata sesungguhnya di Basrah terdapat lahan tanah yang bukan dari tanah Khoraj, dan juga tidak akan mendatangkan mudarat kepada seorang dari kaum muslimin bila ditanami dan dijadikan ladang gembala. Kemudian Umar menulis surat kepada gubernur Basrah yang intinya dimohon untuk gubernur tersebut mengizinkan pemuda tersebut untuk menggembala. Yang selanjutnya Umar radhiyallahu an memerintahkan suatu orang tua untuk bercocok tanam agar bisa berkegiatan produksi, yaitu diceritakan oleh Imran bin Huzaimah bin Thabit. Ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepadaku, apakah yang menghalangimu untuk menanami tanahmu? Maka ayahku berkata kepadanya, aku orang Tuhan, aku akan mati besok. Kemudian saudara Umar berkata, aku wajibkan kepadamu untuk menanaminya. Kata Umar, sungguhnya aku melihat Umar bin Khattab menanaminya dengan tangannya bersama bapakku. Dan yang terakhir, Umar memberikan modal kepada janda untuk berdagang. Di sini bisa kita lihat bahwa janda yang sudah tidak ada suaminya itu diberikan modal atau diberikan modal oleh sahabat Umar untuk berkegiatan atau berkegiatan produksi. Bisa di nextin. Oh ya ini. Baik, yang nomor 5. Bahwa sahabat Umar radhiyallahu an tidak hanya menghimbau, tapi beliau juga beraktivitas produksi bahkan setelah diangkat sebagai khalifah. Hal ini dilakukan Umar karena beliau tidak hanya menghimbau kepada umat Islam untuk berkegiatan produksi, namun beliau juga mencontohkan bahkan ketika beliau sudah menjadi khalifah. Kemudian yang nomor 6, Umar radhiyallahu an memperhatikan dan memikirkan produktivitas pada saat sedang melakukan syiar-syiar ibadah. Diceritakan bahwa sahabat Umar sangat memperhatikan terhadap produktivitas produksi. Bahkan ketika beliau sedang melakukan syiar-syiar Islam. Bahkan sering kali sahabat Umar ketika beliau berada di atas mimbar pada hari Jumat, beliau pada saat sebelum khutbah, beliau menanyakan kepada orang yang di sekitarnya tentang pasarnya dan para nelayan mereka. Kemudian ketika Umar ditanya tentang berdagang dalam haji, Umar mengeluarkan suatu pertanyaan yang bisa dipikirkan oleh kita semua, apakah penghidupan mereka hanya di dalam musim haji, yang artinya kita tidak boleh berkegiatan produksi pada musim haji. Selanjutnya yang ke-7, Umar menghimbau kepada wali anak yatim untuk meniagakan harta anak yatim. Beliau berkata, niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat. Dan juga beliau menyarankan agar harta anak yatim yang di sisinya kepada orang yang meniagakannya, di mana dia berkata kepada Hakam bin Abdul As-Sakafi, sesungguhnya aku memiliki harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Apakah di sisi kalian terdapat para pedagang yang dapat aku serahkan kepadanya? Di sini bisa kita lihat bahwa sahabat Umar begitu memperhatikan kegiatan produksi, bahkan
kepada harta-harta anak yatim agar tidak hanya habis dipotong oleh zakat. Tentunya sahabat Umar juga melihat hukum-hukum dalam Islam dan tidak sembarangan dalam menggunakan pendapat ini. Oke, baik selanjutnya. Oke, barusan sudah dijelaskan bahwa tujuan produksi di sini menurut Dr. Muhammad Najatullah Siddiqi, tujuan produksi yaitu ada 4. Yang pertama merespon kebutuhan produsen, yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, yang ketiga mempersiapkan kebutuhan generasi selanjutnya, yang keempat pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Mungkin kita breakdown satu-satu. Yang pertama merespon kebutuhan produsen. Ini sudah jelas, bisa kita cermati bersama apa hal-hal apa yang dibutuhkan oleh produsen, yaitu bisa terpenuhi dengan kegiatan produksi. Yaitu yang nomor 2 memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu output dari kegiatan produksi tentu akan menghasilkan sesuatu yang itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau masyarakat. Yang ketiga mempersiapkan kebutuhan generasi selanjutnya. Di sini kegiatan produksi juga memandang perlu untuk menyiapkan kebutuhan atau menyiapkan bekal yang ditujukan kepada generasi selanjutnya. Dan yang terakhir pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Jadi kegiatan produksi ini juga disebut sebagai aktivitas yang berinfak di jalan Allah. Oke, next. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan terpenting produksi dalam persepsi fikih ekonomi. Next. Untuk yang pertama yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Nah, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin ini apakah sama dengan ekonomi kapitalis? Hal ini berbeda. Dalam ekonomi kapitalis itu, dalam mencari keuntungan itu, para ekonom kapitalis memiliki berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu ambisi pribadi, di mana bahwa individu berupaya merealisasikan kemaslahatannya, baik sesuai dengan kemaslahatan umat atau kontradiksi dengannya. Yang kedua, berdasarkan kebebasan individu secara mutlak. Maksudnya bahwa individu boleh memiliki sesuatu tanpa batas dan boleh menggunakan sesuatu yang dimilikinya dengan tanpa ikatan. Namun, dalam Islam ini berbeda dengan ekonomi kapitalis tersebut. Dalam Islam itu, meraih keuntungan berdasarkan pesan Umar radhiyallahu an, yaitu yang pertama, meninggalkan aktivitas yang tidak merealisasikan keuntungan. Maksudnya gimana? Umar berpesan bahwasanya apabila kita berdagang, jika tidak mendapatkan keuntungan sebanyak 3 kali, maka tinggalkanlah dagangan tersebut. Beralihlah ke dagangan yang lebih menguntungkan. Seperti itu. Terus pesan yang kedua yaitu memiliki tujuan mewujudkan keuntungan dalam setiap perekonomian. Umar memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan keuntungan dalam setiap perekonomian. Misalnya, pada harta anak yatim yang diniagakan untuk mendapatkan keuntungan. Terus, untuk pesan yang ketiga yaitu mengawasi cara mendapat keuntungan. Umar sangat berhati-hati dalam mendapatkan keuntungan. Umar sangat tidak menyukai apabila keuntungan tersebut dihasilkan dari subhat. Subhat dalam artian keuntungan tersebut diperoleh dari kolusi, nepotisme, dan korupsi, kayak gitu. Jadi Umar sangat berhati-hati apabila meraih suatu keuntungan agar terhindar dari subhat-subhat tersebut. Untuk pesan yang ketiga yaitu mengawasi. Untuk yang keempat yaitu pedoman asal dalam setiap aktivitas perekonomian adalah keuntungan.
Pedoman asal dalam setiap aktivitas perekonomian adalah keuntungan. Dan tujuan seperti ini tidak boleh dikorbankan melainkan untuk kemaslahatan yang lebih besar, seperti terjadi pada Hakim bin Hizam, yaitu menyedekahkan keuntungan dan seluruh modalnya karena mengharapkan terbebas dari tanggungan penjualan yang dilarang. Dan ada juga seperti Miswar, ketika merasakan sikap egoisme dan ambisi pribadi, di mana dia tidak menyukai apa yang mendatangkan kemaslahatan umum, karena keyakinannya bahwa kemaslahatan umum ini kontradiksi dengan kemaslahatan pribadinya. Maka dia pun kemudian mengharamkan dirinya dari keuntungan. Lalu Umar memuji atas sikap tersebut. Sehingga sebenarnya pedoman asal dari setiap aktivitas perekonomian adalah keuntungan. Namun apabila terdapat tujuan lain, yaitu untuk kemaslahatan yang lebih besar, maka diperbolehkan. Untuk tujuan dari produksi yang kedua, yaitu merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan yang menjadi kewajiban nafkahnya, maksudnya itu keluarganya. Nah, ketika Umar radhiyallahu an menikahkan putranya, yaitu Hasim, beliau memberikan bantuan nafkah kepadanya selama sebulan. Lalu beliau mencabut perintahnya untuk lalu Umar ini menyuruh Hasim untuk melakukan dagang agar bisa membiayai individunya, membiayai Hasim sendiri, dan juga bisa membiayai keluarganya, begitu. Terus tujuan yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Umar tidak membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk meminta-minta dan menyerukan kaum muslim untuk bersandar kepada dirinya mereka sendiri. Jadi Umar itu sangat memprioritaskan orang yang memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak mengandalkan orang lain atau meminta-minta. Umar sangat menyerukan kepada kaum muslimin yang ingin berzihad di jalan Allah agar sebelum berperang dia untuk bekerja dahulu untuk bekal dalam peperangan. Jadi tidak mengandalkan orang lain, cukup mengandalkan dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk poin yang keempat, tujuan yang keempat yaitu melindungi harta dan mengembangkannya. Dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu an terdapat banyak riwayat menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia. Di sisi lain, beliau menyerukan manusia untuk mengembangkan dan memelihara harta untuk memenuhi kehidupan mendatang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Umar sangat menyerukan kepada harta anak yatim agar harta anak yatim itu diniagakan dan harta itu tidak habis untuk zakat. Jadi harta itu terus untuk harta itu selalu berkembang seperti itu, tidak habis untuk zakat. Next. Next. Selanjutnya adalah mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi. Namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila tidak dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya untuk dapat dimanfaatkan. Nah, hal tersebut itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dululan fa'amsu fi manabiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian rizki yang telah
dikaruniakan di bumi ini. Di mana rezeki tersebut diciptakan oleh Allah di muka bumi itu lebih luas daripada yang terbesit dalam benak kita tentang kata rezeki itu sendiri. Sebab rezeki itu bukan hanya harta yang didapatkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya, namun juga mencangkup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah di muka bumi ini yang berupa jalan dan kandungan rezekinya. Nah, Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa janganlah seseorang duduk dari mencari rezeki seraya mengatakan, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Nah, di sini secara tidak langsung di sini Umar itu menyuruhkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki dari Allah dan memanfaatkannya. Yang keenam adalah pembebasan dari belenggu taklid ekonomi. Nah, produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi, sebab bangsa yang memproduksi kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Nah, sedangkan untuk bangsa yang hanya menjadi konsumen itu tetap menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah dalam kemampuan untuk mengembangkan dan membebaskan diri dari ketergantungan dunia luar. Jadi negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya. Nah, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu menilai bahwasanya meninggalkan produksi menyebabkan terjatuh dari ketergantungan ekonomi dan dampaknya yang sangat menyedihkan. Nah, di sini suatu negara akan makmur jika semua kebutuhannya diproduksi sendiri. Yang ketujuh adalah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takarub di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Produsen muslim itu akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh aktivitas produksinya, baik dia bertujuan untuk meraih keuntungan, merealisasikan kemampuan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan-tujuan lain yang disebutkan untuk menjadikan aktivitas tersebut sebagai sarana dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan pengabdian dan sempurna kepada Allah. Pada lain sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menuntut manusia agar memakmurkan bumi. Nah, memakmurkan bumi di sini yaitu memperbaiki dan juga merawat bumi seperti mereboisasi dan juga penghijauan seperti itu. Nah, seorang muslim ini meyakini bahwa melaksanakan aktivitas produksinya yang sesuai dengan kaidah syariah sebagai ibadah, bahkan salah satu pintu jihad fisabilillah dan sarana untuk yang berkaitan dengan banyak ibadah, maka demikian itu akan lebih mendorongnya untuk melakukan produktivitas yang terbaik serta menyambutnya dengan semangat dan gesit. Di lain sisi, penggerak dasar bagi non-muslim sendiri itu terhadap produksi adalah untuk mencari keuntungan semata, berbeda dengan seorang muslim, yaitu sebagai ibadah. Next. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah produksi. Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya meskipun hal itu kontradiksi dengan kemaslahatan material dan moral masyarakat. Sedangkan untuk dalam ekonomi Islam sendiri, seorang produsen muslim harus
komitmen dengan kaidah-kaidah syariah untuk mengatur kegiatan ekonominya yang bertujuan dalam rangka keserasian antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan yang lainnya untuk kehidupan, untuk melestarikan kehidupan, dan juga tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk-bentuk kemaslahatan dan meningkatkan bentuk-bentuk dan menangkal bentuk-bentuk kerusakan. Next. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu dapat ditemukan kaidah-kaidah produksi yang bisa kaidah-kaidah produksi yang ada 3, yaitu pertama adalah kaidah syariah, yang kedua prinsip akhlak, yang ketiga kualitas produksi. Next. Untuk kaidah syariah yang pertama, untuk kaidah syariah sendiri itu yang dimaksudkan dengan kaidah syariah di sini bukan hanya dari sisi halal dan haramnya saja, namun lebih luas dari itu. Yang pertama adalah akidah. Seorang muslim memiliki keyakinan bahwa aktivitas dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, dan jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya. Di sisi lain, produsen muslim ini memiliki keyakinan bahwa hasil usahanya dan keuntungan yang diraihnya merupakan rezeki yang didapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika produsen muslim sudah berusaha keras untuk menggunakan sarana yang semestinya namun hasilnya tidak diharapkan, maka dia akan menghadapinya dengan sikap ridho dan tentram terhadap qada dan takdir Allah. Jadi harus tetap berusaha karena rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang selanjutnya yakni ilmu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ilmu ini sangat penting bagi manusia. Next. Lalu bagaimanakah pandangan Khalifah Umar radhiyallahu an terhadap ilmu? Ilmu ini sangat penting dan Khalifah Umar radhiyallahu an sangat menjunjung adanya ilmu pengetahuan terutama dalam aktivitas perekonomian. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengungkapkan bagaimana urgensi pengetahuan hukum syariah dalam aktivitas perekonomian, di mana beliau menyatakan bahwa beliau lebih menyukai mengetahui pintu-pintu riba daripada menguasai Mesir beserta kekayaannya. Dari ungkapan beliau, kita ketahui bahwa ilmu ini tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di dunia. Lalu, Khalifah Umar radhiyallahu an sendiri ini sangat melarang tegas ketika seseorang melakukan aktivitas perekonomian yang dilakukan di pasar tanpa mengetahui hukum-hukum syariah terkait aktivitas perekonomian itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu." Para ulama menafsirkan kata orang-orang yang tidak sempurna akalnya ini merupakan mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum syariah. Walaupun mereka tidak dicekal atau diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan mengatur hartanya, tetapi hendaklah kita tidak menyerahkan sebagian harta kita kepada mereka. Sebab tanpa adanya pengetahuan hukum syariah, bisa jadi hal yang dilakukannya malah melakukan sesuatu yang salah yang dilarang oleh syariah. Khalifah Umar radhiyallahu an sendiri sangat mengerti dampak negatif dari ketidaktahuan mengenai hukum-hukum syariah dalam aktivitas perekonomian. Di antaranya, ketidaktahuan hukum tersebut dapat menjerumuskan seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang salah, di mana
ketika ia melakukan sesuatu, ia tidak mengetahui padahal yang dilakukannya adalah salah dan dilarang oleh syariat. Hal ini tentu akan berdampak atas hilangnya keberkahan, di mana keberkahan merupakan yang dicari dalam setiap aktivitas. Hilangnya keberkahan ini tentu akan mendapat murkah dari Allah sebab kita melakukan sesuatu yang salah yang dilarang oleh syariah. Tentu nantinya kita akan merugi, tidak hanya merugi di dunia, tapi juga merugi di akhirat kelak. Next. Yang selanjutnya yaitu amal. Amal merupakan aplikasi dari akidah dan sisi ilmiah yang nantinya berdampak pada kualitas produksi yang dihasilkan oleh seorang muslim. Next. Dari sisi kualitas produksi, kita dapat mengetahui terkait perbedaan dari sisi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dari sisi ekonomi konvensional, ini kondisi dipengaruhi oleh permintaan dan daya beli, yang artinya sesuatu yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat yang didukung dengan daya beli akan diproduksi tanpa mengetahui apakah itu memang dibutuhkan atau mengandung manfaat atau malah sebaliknya. Karena dalam ekonomi konvensional kita tahu bahwa berorientasi pada keuntungan atau lebih memilih untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal tanpa memberikan tanpa memperhatikan moral atau kemaslahatan. Kemudian bagaimana dengan sisi ekonomi Islam? Dalam sisi ekonomi Islam, ini produksi diperbolehkan selama itu dihalalkan dalam syariah. Namun sebaliknya, jika dalam syariah itu dilarang, maka tidak boleh diproduksi. Hal ini dikarenakan dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, di mana tidak hanya bagaimana barang itu diproduksi, tetapi juga nantinya bagaimana barang itu dipasarkan, sebab produk yang diproduksi nantinya itu pasti akan dikonsumsi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sesungguhnya tidak baik berdagang dalam sesuatu yang tidak halal dimakan dan diminum. Artinya yang dimakan, diminum, ataupun yang diproduksi itu haruslah sesuatu yang mengandung manfaat, keberkahan, dan baik untuk masyarakat. Next. Pandangan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar sangat antusias terhadap kehalalan produksi. Beliau juga senantiasa menghimbau kaum muslimin untuk menjauhi aktivitas yang haram dan subhat. Beliau juga senantiasa mengingatkan terkait riba. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang terakhir turun dari Al-Quran adalah ayat riba, dan Rasulullah SAW meninggal dan tidak menjelaskannya, maka tinggalkanlah riba dan keraguannya. Jadi pandangan Khalifah Umar bahwa kita itu harus menjauhi tentang riba, karena riba itu sangat jelas, maka tinggalkan riba dan keraguannya. Next. Dampak kaidah syariah dalam perekonomian. Next. Dampak kaidah syariah yang pertama yaitu keyakinan dan niat yang ikhlas akan menjadikan ibadah dan mendapat pahala. Hal ini akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan rajin dan gesit. Untuk kaidah yang kedua yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT merupakan ujian, apakah hambanya akan bersyukur atau kufur. Hal ini mendorong produsen untuk memberikan kemanfaatan umum. Untuk kaidah yang ketiga yaitu keyakinan bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah. Hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan syariah. Kaidah yang keempat yaitu memiliki hubungan erat dengan konsumsi. Setiap yang halal untuk dikonsumsi halal memproduksi hingga mendistribusinya. Untuk kaidah yang keyakinan bahwa aktivitas ekonomi sebagian dari tugas kehidupan akan berdampak pada keseimbangan hak dan kewajiban. Next.
Yang selanjutnya yaitu prinsip akhlak. Yang pertama, telah dimaklumi bahwa Islam mengharamkan kebohongan, kecurangan, najasi, menjual atas penjualan orang lain, menimbun, dan perilaku buruk lainnya yang sering menyertai kegiatan ekonomi. Dalam prinsip akhlak yang pertama yaitu seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal, tapi dia harus mencermati bahwa sarana dan cara produksinya juga mubah, sebagaimana dia juga harus menjauhi aktivitas produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat meskipun pada dasarnya barang yang diproduksi tersebut sifatnya mubah. Yang kedua yaitu seseorang bersaksi atas kebaikan dan keadilan orang lain di sisi Umar, maka Umar ingin mengukuhkan pengenalan saksi terhadap orang yang dipersaksikannya dengan menyampaikan kepadanya beberapa pertanyaan yang salah satunya adalah, apakah muamalahmu dengan dinar dirham yang dijadikan sebagai bukti terhadap wara? Yang ketiga yaitu seseorang dari kabilah Jubaidah membeli beberapa hewan kendaraan dari manusia dan berlebihan di dalamnya sehingga hutangnya bertumpuk dan jatuh miskin, lalu dia mengadukannya kepada Umar. Seketika Umar naik mimbar seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ingatlah, janganlah sholat seseorang dan puasanya memperdayakan kamu, tapi lihatlah kebenarannya jika dia berbicara, amanahnya jika dia dipercaya, dan waranya jika dia menjadi orang kaya." Yang keempat, Umar melarang sebagian kegiatan ekonomi dikarenakan dampak sosialnya yang buruk. Lalu dia sebagai contoh bahwa Umar membuat batas-batasan dalam perdagangan budak yang saat itu sangat laku dan menguntungkan, di mana budak yang didatangkan dari pasar luar ke pasar dari Jazirah Arab untuk dijual dari pasar permanen dan musiman. Terhadap hal ini, Umar membuat pedoman etika dalam perdagangan budak. Dan sebagai orang pertama yang melarang menjual budak ataupun umul walad karena dampak sosialnya yang sangat buruk yang tercermin dalam pemisahan antara ibu dan anaknya, ketidaktenaga keluargaan, pemutusan kerabat, dan lain-lain. Di antaranya ini terdapat riwayat yang berkaitan dengan hal ini, bahwa Umar mendengar seorang anak perempuan yang menangis ketika melihat ibunya dijual. Maka Umar memanggil kaum muhajirin dan ansor, lalu menyampaikan pembicaraan kepada mereka seraya berkata, apakah kamu mengetahui di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang larangan pemutusan keluarga? Tidak, jawab mereka. Kemudian Umar lalu berkata, sesungguhnya pemutusan keluarga telah beredar di antara kamu. Lalu beliau membaca ayat, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Yang kelima yaitu di antara kaidah akhlak yang penting adalah larangan melakukan perbuatan apapun yang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Kaidah ini mendapatkan perhatian dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Di antara bukti yang menunjukkan demikian itu adalah riwayat yang menyatakan bahwa Nafi bin Harits Ats-Sakif berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukmin, berikanlah kepadaku 10 petak tanah untuk kudaku dari Basrah karena aku berternak kuda, dan aku jadikannya sebagai kendaraan berperang. Maka Umar menulis surat kepada Abu Musa, sesungguhnya Nafi bin Haris memintaku 10 petak tanah untuk kudanya, maka lihatlah 10 petak tanah yang akan kuberikan, apakah itu merugikan untuk seorang mukmin atau muslimin. Yang ketiga yaitu kualitas produksi.
Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua pandangan ekonomi ini. Dalam penyebabnya adalah perhatian-perhatian terhadap kualitas tujuan dan caranya, sebab dalam ekonomi konvensional hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Adapun dalam ekonomi Islam, kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan, sebab prinsip dasarnya bahwa seorang Muslim selalu berupaya menekankan kualitas semua pekerjaannya dan memperbagus seluruh produknya sebagai bentuk aplikasi sesuai dengan firman Allah ayat Al-Mulk ayat 2 yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling dan lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ujian Allah di sini adalah untuk mengetahui siapa di antara kamu hamba-hambanya yang terbaik amalnya. Lalu dibalasnya kepada mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai dengan kualitas amal, tidak sekedar banyaknya amal mereka tanpa menekankan kualitasnya. Karena itu, Allah berfirman, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, bukan siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Dalam hadis tersebut disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan, diiringi dengan menekankan pada kualitas produksinya. Baik, kemudian di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, Tina, bahwasanya teman saya mengatakan bahwasanya siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah itu lebih menyukai seseorang yang lebih baik amalnya daripada yang banyak amalnya. Jika kita memasukkan ke dalam konteks produksi, maka seseorang tersebut harusnya menekankan pada kualitasnya, bukan dari banyaknya. Ya banyak itu perlu, namun alangkah baiknya banyak berkualitas daripada banyak tidak berkualitas. Itu kalau misal kita masukkan dalam konteks proses produksi. Ketika kita ingin mendapatkan suatu kualitas yang baik, maka perlu dibutuhkan suatu ilmu seni bekerja. Nah, seni ilmu itu ada dua, ilmu syariah dan ilmu dunia. Untuk seseorang itu mendapatkan kualitas yang baik. Pertama, mengapa kok ilmu syariah? Sebab kualitas produk itu dituntut mengikuti cara syariah dalam melaksanakannya. Sebagai contohnya adalah cara menyembelih hewan, di mana terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang masih baru keislamannya dan tidak memahami syariah, berada di pasar dan tidak memahami cara menyembelih hewan. Maka Umar bin Khattab itu mengeluarkan mereka dari pasar dan memerintahkan untuk mengeluarkan mereka. Jadi ketika seseorang menciptakan sebuah proses produksi membuat barang, ketika tidak mengetahui ilmu syariah, bukan tidak mungkin barang tersebut itu bercampur dengan barang-barang yang bisa dikatakan non halal atau haram. Ketika seseorang tersebut mengetahui ilmu syariah, maka barang-barang tersebut itu bisa terjamin kehalalannya. Kemudian ada ilmu dunia. Ilmu ini berkaitan dengan seni dan cara untuk memproduksi barang. Ilmu ini diserahkan kepada ijtihad manusia dalam menciptakan apa yang dapat mewujudkan kemanfaatan tersedia. Islam tidak menyikapi pengetahuan tentang cara produksi ini dengan kaku, namun justru memerintahkan untuk berpikir dan belajar. Jadi antara ilmu syariah dan ilmu dunia itu saling berkaitan agar terciptanya suatu kualitas yang baik. Next. Kemudian ada memperhatikan skala prioritas produksi. Penilaian keuntungan sebagai tujuan akhir bagi produsen dalam ekonomi konvensional itu menjadikan keuntungan sebagai pandangan utama bagi para produsen dalam
ekonomi konvensional. Namun, sedangkan dalam ekonomi Islam itu beragamnya tujuan produksi di dalamnya mengharuskan untuk mengarahkan produksi kepada perealisasian tujuan tersebut dan memperhatikannya sesuai urgensi dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariah. Ada beberapa dampak positif. Yang pertama yaitu terjaminnya kualitas produk. Ketika barang tersebut dibuat dengan cara yang halal atau syariah, itu produk itu juga terjamin kualitasnya. Kemudian dampak yang kedua yaitu merealisasikan keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga ada jaminan kelegalan dan produksi. Ketika seseorang itu sudah memperhatikan ilmu syariah, maka bukan tidak mungkin barang tersebut itu sudah legal. Kemudian ada perlindungan lingkungan. Jadi lingkungan itu lebih prioritas produksi sudah tertib, maka barang yang sudah jadi itu lebih baik daripada tidak ada penertiban prioritas. Kemudian ada komitmen terhadap kaidah-kaidah produksi. Ketika ilmu-ilmu tersebut berurutan sudah tertib, maka ada timbullah komitmen terhadap kaidah-kaidah produksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.